30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Dari mana jumlah 1.027.000 huruf itu? Itu pernah dihitung oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Lahir 150 Hijriah, meninggal 204 Hijriah. Kalau ada ibu-ibu tidak percaya, silakan hitung sendiri. Kalau saya percaya, makanya saya tidak mau hitung lagi, karena saya percaya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Masih generasi salafus saleh, wafat 204 Hijriah, dekat generasi dengan baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran itu, ibu sekalian saya hormati, setidaknya ada 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, kepada kita sekalian, yang Allah pasti menunaikan janjinya. Allah pasti menepati janjinya, dan Allah tidak mungkin ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, pasti menepati janjinya. Dengan syarat, kalau hamba-hambanya kita sekalian menghadirkan dan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi kalau kita hamba-hambanya nih, kita ini memenuhi syarat-syaratnya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi janji-janjinya. Apa saja 4 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dan apa saja syarat-syaratnya, ini yang akan kita bahas di kesempatan yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Yang pertama, silakan ibu-ibu kalau buka Al-Quran. Yang pertama ada di dalam surat Ibrahim, surat nomor 14 ayat 7. Surat berapa, Bu? 14. Surat 14 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian. Maka aku benar-benar akan tambahkan kepada kalian. Di situ ada la azidanna. Lam itu litakid, nun tasdid itu litakid, artinya penguatan. Artinya sungguh benar-benar akan kami tambahkan. Di dalam ayat ini kata ulama, kata ahli tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambahkan rezeki kepada hamba-hambanya, kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menambahkan manfaat, nilai dan keberkahan dari rezeki yang diberikan kepada kita, kepada hamba-hambanya. Tapi dengan syarat, hamba-hambanya, kita sekalian harus pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersyukur, Allah pasti tambahkan. Kata ulama, mungkin rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tidak bertambah jumlahnya, kuantitasnya, mungkin tidak bertambah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan nilainya, tambahkan manfaatnya, dan tambahkan keberkahannya. Dan itulah yang kita paling butuhkan dalam hidup. Maka harta itu bukan yang terpenting, bukan banyaknya, bukan mewahnya, tapi yang terpenting adalah manfaat dan barokahnya. Betul? Kendaraan dan rumah misalnya, bukan mahalnya, bukan besarnya, bukan mahalnya yang terpenting. Yang terpenting adalah manfaat dan keberkahannya. Betul? Dan demikian pula pada seluruh rezeki
yang Allah titipkan kepada kita dalam hidup ini. Itu yang pertama. Maka agar Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin ditambahkan rezeki kita, baik kuantitasnya ataupun kualitasnya, maka kuncinya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sudah berumur nih. Sudah berumur belum? Sudah zuhur apa asar? Dikit lagi maghrib. Kalau dalam Al-Quran itu orang-orang yang sudah umur 40 tahun ke atas itu lebih fokus untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi terlalu ambisi dunia, tidak lagi terlalu ambisi harta materi dunia sampai menghalalkan segala cara, sampai mengorbankan akhirat. Kadang-kadang karena kita terlalu fokus memikirkan yang belum ada, sampai kita lupa menikmati yang sudah ada. Betul? Orang berangan-angan pengen punya istana, tapi rumahnya sendiri berantakan. Kenapa kamu tidak bersihkan rumahmu? Daripada angan-angan, saya pengen tinggal di istana, saya pengen tinggal di istana. Rumah kamu dulu lihat. Rumahnya kotor, sampah gak dibuang, cucian pada numpuk di kamar mandi. Bagaimana Allah kasih istana kita? Betul? Itu yang pertama ya. Jadi ini tugas kita pertama. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.